Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya berharap dan saya yakin kita tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, kita hari ini diberi kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Dan tentunya di bulan yang kedua, minggu yang pertama di tahun ini, inilah kesempatan untuk kita semakin berani, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena menjadi pelaku firman Tuhan berarti kita memberikan hidup kita untuk berjalan dipimpin oleh Tuhan. Dan ini adalah kewajiban bagi kita, setiap orang-orang percaya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan lanjutkan renungan kita di hari ini di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Dan minggu yang lalu kita sudah banyak belajar membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh tokoh, yaitu murid Yesus yang bernama Petrus. Ya, satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar dari apa yang ditulis oleh Petrus ini. Ya, pribadi Petrus adalah pribadi murid Yesus yang cenderung dia sangat dominan di antara murid-murid yang lain. Namun dalam segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan Petrus, kita juga bisa belajar banyak. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang luar biasa, iman yang berani mati. Ya, Petrus sebagai murid Yesus yang walaupun notabene dia pernah menyangkal Yesus, namun ketika dia masih diberi kesempatan Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan yang benar, akhirnya Yesus mempercayakan jemaat Tuhan sendiri kepada Petrus. Ini perkara yang indah Bapak Ibu Saudara. Satu sejarah yang benar-benar terjadi ketika Petrus diberi mandat oleh Yesus sendiri sebagai pemilik kerajaan surga untuk menggembalakan. Dan ketika kita belajar tentang surat-surat Petrus ini, kita semakin dibawa untuk memahami kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi kenyataan hidup ini. Ya, sebagai pengikut Kristus kita harus menyadari bahwa penderitaan bukan hal yang menakutkan. Penderitaan bukan hal yang harus kita jauhi. Secara daging kita memang menolak penderitaan, tetapi karena kita memiliki Tuhan, memiliki sosok pribadi Tuhan yang memberikan teladan bahwa di dalam penderitaan itu ada kehidupan, maka Petrus sebagai pengikut Yesus, murid Yesus, mengajarkan hal-hal yang demikian, yaitu bahwa di dalam penderitaan, ketika kita menderita untuk kebenaran tentunya, yang akan kita bahas hari ini, kita akan beroleh hidup yang sesungguhnya. Ya, ini pemahaman yang luar biasa yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi sebagai manusia, sebagai orang-orang yang hidup di dunia, kita seringkali menghindari apa yang namanya penderitaan, kesusahan. Ya, mari kita akan lebih dalam lagi memahami makna penderitaan sebagai pengikut Kristus. Di dalam konteks 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13, di situ ditulis menderita dengan sabar. Sekali lagi, Petrus menuliskan hal ini mengajar kita untuk menjadi pengikut Kristus, yaitu menghadapi apa yang namanya penderitaan itu dengan sabar Bapak Ibu Saudara. Ya, penulisan 1 Petrus ini memiliki latar belakang yang juga cukup menantang bagi kita, orang-orang yang percaya sebagai pengikut Kristus. Sehingga jika kita perhatikan setiap pengajaran Yesus sendiri selalu bertentangan dengan apa yang dunia katakan dan tawarkan. Sebagai contoh di dalam Matius pasal yang kelima tentang khotbah Yesus di atas bukit, dia berkata, berbahagialah orang yang miskin. Bagaimana bisa berbahagia kalau orang itu miskin? Dunia selalu membawa orang berpikir orang yang bahagia itu orang yang kaya, orang yang bisa melakukan banyak hal dengan hartanya. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Bahkan dikatakan orang yang berduka cita. Ya, orang yang berduka cita bagaimana bisa berbahagia? Tapi Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar, orang yang murah hatinya. Ya, orang yang suci hatinya, bahkan orang yang membawa damai. Bahkan ayat yang ke-10 Matius pasal 5, saya mau katakan ini sebagai dasar bagaimana Petrus menulis surat
suratnya dan menjadi firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata Matius 5 ayat 10 mengatakan berbagailah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, ayat yang ke-11, berbagailah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yesus sudah memberikan pengajaran ini kepada murid-muridnya yang mula-mula. Sehingga mereka, saya yakin, ya mereka betul-betul menerima apa yang Yesus ajarkan ini sebagai satu pengajaran untuk menghadapi kenyataan hidup yang memang berat. Ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita melihat pengajaran Yesus di atas bukit ini juga dikagumi ya oleh tokoh India, ya Mahatma Gandhi. Sehingga ajaran ini membawa dampak bagi orang-orang yang sedang mencari kebenaran untuk mereka bisa menerima kebenaran dan menjadi pelaku kebenaran dan tentunya untuk menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, pengajaran Yesus ini menjadi inspirasi Petrus untuk menulis suratnya dan menjadi firman Tuhan supaya kita sebagai pengikut Kristus ya diajak untuk lebih dalam mengenal akan Tuhan. Ya, sehingga saya selalu teringat di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu barang siapa yang mengenal Yesus Kristus sebagai Allah yang benar dan satu-satunya. Sehingga ketika kita belajar tentang firman Kristus, maka kita akan berjumpa dengan apa yang namanya hidup yang kekal. Amin, Bapak, Ibu, Saudaraku. Ya, seringkali sekali lagi apa yang Yesus ajarkan selalu bertentangan dengan dunia. Kenapa? Karena dunia membawa kepada kebinasaan. Kenapa saya katakan membawa kebinasaan? Karena dunia membawa manusia untuk mencintai dirinya sendiri. Ya, dunia membawa manusia untuk mengingkari keberadaan Tuhan. Dunia membawa manusia untuk mengandalkan apa yang kelihatan. Padahal kita tahu apa yang kelihatan itu sementara. Sehingga ini selalu bertentangan dengan dunia ini. Ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus memang selalu bertentangan dengan apa yang dunia katakan. Sehingga kita yang masih tinggal di dunia ini seringkali juga bergulat, bergumul, berjuang untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Luar biasa, Bapak, Ibu, Saudaraku. Ya, sehingga Petrus mengilhami apa yang diajarkan Yesus ini sebagai ajaran yang menguatkan dan yang menghiburkan bagi orang-orang percaya pada zamannya dan juga bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, Bapak, Ibu, Saudara. Dan mengapa demikian Petrus mengilhami apa yang Yesus ajarkan? Karena kita juga harus tahu dan sadar bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Ya, sehingga kita yang masih tinggal di dunia ini terus berjuang dan tetap hidup dalam kebenarannya. Luar biasa, Bapak, Ibu, Saudaraku, sehingga saya ingat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini sudah dipesankan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa sebagai pengikutnya, sebagai pengikut Kristus, kita memang harus memasuki pintu yang sesak. Pintu yang sesak berarti kalau kita bayangkan pintu itu sempit dan yang masuk banyak, itu kita harus perlu tenaga ekstra. Kita perlu berjuang, dan tentunya perjuangan kita ini harus didasarkan dengan iman, ya, kekuatan yang Tuhan berikan. Dan sekali lagi kembali bahwa Tuhanlah yang menyanggupkan kita, asalkan kita percaya dan tetap setia, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Ya, saya juga diingatkan bahwa kata gereja, ya, gereja berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu eklesia. Maksudnya yaitu dipanggil keluar, yaitu dipanggil keluar dari cara hidup dunia ini.
Ya, saya diingatkan saja Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah gereja Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup. Ya, seturut dengan firman Tuhan, tidak menuruti kata dunia ini. Dipanggil keluar dari cara hidup dunia yang jahat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, surat 1 Petrus ini ditulis di Roma kurang lebih tahun 60 sampai 63 Masehi. Ini ada satu peristiwa yang menarik lagi Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu sebelum terjadinya masa kesukaran besar atau pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Kaisar Nero terhadap orang-orang percaya pada waktu itu. Ya, dan kita tahu bahwa Kaisar Nero begitu kejam dan mengerikannya ketika dia membantai orang-orang Kristen pada waktu itu. Ya, dan kita melihat sejarah banyak Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Kristen yang dianiaya, ya entah itu dibakar, kemudian kepalanya dijadikan obor, dan kemudian banyak lagi diadu dengan binatang-binatang buas. Betapa mengerikannya pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi luar biasanya sebelum peristiwa itu, Petrus memberikan satu peringatan kepada pengikut Kristus pada waktu itu, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka menunjukkan integritas. Ketika mereka sebagai pengikut Kristus, mereka menjadi orang-orang yang setia tetap dalam kebenaran, yaitu hidup dalam kebenaran Tuhan. Walaupun mereka harus mati, walaupun mereka harus binasa, asalkan mereka beroleh hidup. Ini yang menjadi dasar, ya. Petrus ingin menyampaikan kepada seluruh pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa ini sekali lagi adalah peristiwa sejarah yang cukup besar yang terjadi di muka bumi ketika orang-orang Kristen dianiaya, orang-orang Kristen betul-betul disiksa. Dan ini juga merupakan sejarah kelabu bagi orang-orang Kristen. Tapi justru hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa kematian bukan hal yang menakutkan untuk kita tetap berdiri hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya juga mau katakan bahwa surat ini atau firman ini diberikan untuk memperlengkapi mereka ketika mereka akan menghadapi masa sukar, bahkan aniaya besar ya pada zaman Nero, dan juga bagi gerejanya di zaman akhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa tetap kuat terhadap ajaran Kristus di tengah-tengah akhir zaman ini, yaitu di zaman yang menantang iman kita untuk tetap setia hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Ya, mari kita lihat apa yang Petrus ajarkan kepada kita. Yang pertama, tetaplah memiliki hati yang baik. Mari kita akan baca 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai yang ke-18. Kita akan melihat bagaimana bagian kita sebagai pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Ya, kita harus juga menghadapi dengan kesabaran ya masa-masa yang sulit ini Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini juga sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Ayat ini menunjukkan kepada kita supaya kita ya tetap berbuat baik, bahkan rajin berbuat baik. Ini perintah yang disampaikan oleh Petrus kepada seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan dari zamannya sampai hari ini. Luar biasa Bapak Saudaraku, yaitu supaya dikatakan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ya, dikatakan jelas sekali kamu akan berbahagia sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Ya, ketika Yesus berkata berbahagialah. Berbahagialah mereka yang mengalami masa-masa yang sukar, yang mengalami penderitaan. Karena penderitaan di dalam kebenaran yang Tuhan izinkan, itu adalah satu kebahagiaan. Ini yang dimaksud oleh Petrus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi mari kita tetap memiliki hati yang bahagia. Bukan bahagia ketika kita melihat orang lain susah, ketika kita
merasa nyaman, ketika kita merasa diberkati, ketika kita merasa happy. Ya, tetapi justru ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, ketika kita harus berjuang untuk hidup dalam kebenaran, kita harus tetap berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Petrus berpesan sekali lagi kepada jemaat pada waktu itu, supaya mereka jangan takut dengan apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Apa yang ditakuti mereka pada waktu itu? Ancaman, Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengikut Kristus pada waktu itu, mereka menghadapi ancaman, bahkan tekanan, bahkan aniaya, bahkan kematian. Ini yang menjadikan Petrus menyampaikan hal ini supaya mereka menjadi jemaat-jemaat yang setia, kuat, walaupun kematian menanti. Bapak Ibu Saudaraku, jika Yesus sendiri memberikan teladan, Dia harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Ini sebagai teladan hidup yang betul-betul Yesus ajarkan kepada pengikutnya. Bahwa kematian sekali lagi bukan hal yang menakutkan. Sehingga Petrus berpesan, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan janganlah gentar. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini mari kita belajar untuk memiliki pemikiran yang lebih dewasa. Maksudnya Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita menanggung beban masing-masing. Setiap kita mengambil memikul salib kita masing-masing. Penderitaan saya berbeda dengan penderitaan saudara. Penderitaan yang satu dengan yang lain berbeda Bapak Ibu Saudara. Jika kita melihat murid-murid Yesus, mereka mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Ya, ada yang mati digantung, ada yang mati dipenggal, ada yang mati ditarik dengan kuda, bahkan ada yang dibakar dan yang lain-lain yang mengerikan. Dan Petrus berpesan kepada mereka semua, jemaat, jangan takut dan gentar terhadap hal-hal yang itu. Tetapi pandanglah Yesus. Ya, saya diingatkan ketika Stefanus dia dilempari batu sampai mati. Dia merasakan bahagia, sukacita karena dia melihat Yesus dan dia berjumpa dengan Yesus. Ini hal yang harus kita pahami sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bahwa penderitaan memang kita akan alami. Cuman ukurannya kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Sehingga Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 35 juga mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ini Paulus juga mengingatkan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu penindasan, kesesakan, kelaparan, penganiayaan, atau ketelanjangan, bahkan bahaya atau pedang. Ya, siap di pedang. Ya kita tidak mau tentunya saudara, mendingan kelaparan daripada dipenggal. Ya, mungkin bisa berkata begitu, tapi kita juga tidak tahu. Kita mungkin hari ini merasa nyaman-nyaman aja. Ya, kita mungkin merasa damai-damai saja. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi kenyataan yang pahit, kenyataan yang memang tidak enak, ya kita harus memiliki hati yang benar. Ya, hati yang baik, yaitu hati yang tetap berserah dan percaya kepada Tuhan dan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sehingga ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, kita tetap dalam keadaan berkenan di mata Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita semua. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan lihat lagi jika Paulus mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita. Walaupun dikatakan, oleh karena Engkau Tuhan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Jadi Paulus mengingatkan juga kepada kita, setiap hari itu kita itu dihadapkan oleh maut, yaitu kematian. Jangan berpikir hari ini kita sehat kuat, terus selamanya bisa seperti itu. Kadang ada hal yang kadang tidak pernah terpikirkan bisa terjadi. Ya,
Kadang dalam hidup ini kita tidak bisa habis pikir, Bapak Saudaraku. Orang yang sakit tapi tidak mati-mati. Tapi orang yang sehat tiba-tiba bisa meninggal. Ya, banyak lagi kisah-kisah yang lain dalam hidup ini yang kadang secara nalar kita. Kok bisa seperti itu? Tapi berbahagialah mereka yang hidup di dalam Tuhan, karena hidup mereka seperti firman Tuhan. Jika aku harus hidup, berarti aku adalah milik Kristus. Bahkan ketika aku mati pun, aku adalah milik Kristus. Ya, seperti minggu lalu saya ingatkan, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati pun, kita tetap milik Tuhan. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan, milik Kristus, karena mereka sudah dijamin hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan Paulus dalam surat Roma ini juga mengingatkan, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, sebagai orang-orang yang percaya, yang terus menjaga hati untuk tetap berbuat baik atau memiliki hati yang baik. Ya, kita tidak bisa luput, ya, kadang kita tidak bisa luput dari hal-hal yang buruk terjadi atas hidup kita. Ya, walaupun kadang kita sudah berdoa, kadang kita sudah minta perlindungan Tuhan, tapi kadang hal yang tidak enak bisa terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, jika Tuhan izinkan itu terjadi, jika itu untuk kebaikan kita, kita harus yakin bahwa Tuhan izinkan yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, itu untuk kebaikan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ini yang memang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga diingatkan oleh firman Tuhan, ya, kita diutus oleh Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi jangan heran jika kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita hidup berusaha tetap baik, kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran, tapi selalu aja lingkungan, keadaan, bahkan orang-orang sekitar itu bisa menerkam kita. Atau seperti dikatakan firman Tuhan, iblis itu selalu mencari celah di mana kita bisa diserang dan kita bisa dijatuhkan atau dijegal. Jadi dalam kehidupan secara rohani, secara spirit, kita sebagai orang-orang percaya memang iblis ingin kita ini gagal. Iblis ingin kita ini jatuh. Iblis ingin kita binasa. Itu sudah pasti, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yakinlah ketika kita berjuang, ketika kita tetap memiliki hati yang baik, seperti firman Tuhan minggu lalu, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ketika hati kita benar di mata Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Dan Tuhan akan menjamin hidup kita dan akan menolong kita. Walaupun sebagai contoh, Ayub, Bapak Ibu Saudara, ini adalah standar orang yang dipelihara, yang dijagai oleh Tuhan. Sejauh mana Tuhan menjaga hidup Ayub. Dikatakan orang kaya, orang saleh, orang yang hebat pada zamannya. Dia harus mengalami masa sukar, masa yang tidak enak. Bahkan masa-masa yang sangat sulit secara daging pun dia diuji. Namun Tuhan tetap mengasihi Ayub. Karena Tuhan melihat Ayub, Tuhan melihat hati Ayub. Bagaimana dia bisa menjaga tetap berkenan di mata Tuhan. Dan kita percaya Ayub sebagai standar hidup yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada orang-orang yang percaya, supaya mereka tetap memiliki hati yang benar. Sehingga di dalam poin yang pertama, Petrus mengajarkan tetaplah memiliki hati yang baik, hati yang benar, hati yang berkenan di mata Tuhan. Ini kunci kemenangan kita, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kemudian bagaimana untuk bisa memiliki hati yang baik? Kita akan baca di ayat selanjutnya, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi poin yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hati yang benar, hati yang baik, hati yang berkenan, yaitu ketika kita menguduskan Yesus dalam hati kita. Ya, ayat 15 ini memberikan jawaban. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Ya, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat.
Bapak Ibu saudaraku, untuk menguduskan Kristus dalam hati kita, itu dibutuhkan satu persekutuan yang selalu ada dalam hidup kita. Ya, kadang kita untuk bersekutu dengan Tuhan, apalagi mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, terlalu sibuk kita dengan urusan kita, itu yang menjadikan kita tidak semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita mengikuti dunia ini, kita akan disibukkan, kita akan dibawa untuk mengikuti keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia yang membawa kepada kebinasaan, dan itu akan memisahkan kita dengan kasih Kristus. Jadi sebagai pengikut Kristus, ketika kita mau menguduskan Dia dalam hati kita, mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga firman yang kita dengar, firman yang kita terima, itu akan menjadikan kita ini semakin kuat. Menguduskan Kristus di dalam hati itu memiliki makna ketika Kristus yang memimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi dasar kemenangan orang-orang percaya. Ketika keakuan kesombongan kita taruh di luar. Dan kita persilahkan Kristus Yesus yang berkuasa atas hati kita. Maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Oleh roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, seringkali keakuan kita yang memimpin dalam hidup kita. Ya, dalam hati kita. Sehingga ketika kita dibentuk oleh Tuhan, kita masih keras. Kita masih keras kepala, orang bilang. Karena keangkuhan hati kita, kekerasan hati kita, ego kita yang memimpin hidup kita. Sehingga kita susah untuk dibentuk, kita susah untuk diubah. Karena hidup kita dipimpin oleh keegoan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar untuk mengkuduskan Kristus. Berarti kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita tempatkan Dia di dalam hati kita yang memimpin seluruh kehidupan kita. Ya, ini firman yang mengingatkan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab ayat 18 juga mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, sampai ayat ini Bapak Saudaraku, kita dibawa untuk memahami bahwa Kristus pun Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Jadi Kristus, Dia yang tanpa dosa. Kita yakin bahwa Yesus Kristus, Dia adalah manusia. Manusia yang tanpa dosa. Kita harus yakin hal ini, Bapak Saudaraku. Dan saya tidak membahas tentang perdebatan bahwa Yesus itu manusia yang juga mungkin ada yang berkata, dia kan manusia, pasti tentu ada dosa. Saya tidak akan berdebat dalam hal ini. Tapi secara iman kita harus yakin bahwa Yesus, jika Dia menjadi penebus dosa, tentunya Dia adalah pribadi Tuhan yang tanpa dosa. Dia adalah seperti domba yang disembelih sebagai korban. Dan tentunya korban yang tak bercacat dan yang bercela. Tapi justru Yesus, Dia sebagai manusia ingin menunjukkan dan membuktikan betapa kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan manusia. Ya, bukan dunia, tapi kasih Allah akan manusia yang ada di dunia. Supaya mereka melihat betapa mereka sangat Tuhan kasih. Sehingga Dia rela menjadi manusia. Ini sudah menjadi dasar pemahaman kita orang-orang Kristen. Ya, dan saya ingin mempertegas, saya ingin lebih memantapkan lagi sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau sampaikan bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dan Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ingat, supaya Yesus ini membawa kita kepada Allah yang benar. Banyak Allah-Allah, tetapi hanya satu Allah yang benar. Ketika kita mengenal pribadi Yesus Kristus. Ya, sehingga Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Ya, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa atau Allah yang benar jika tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Tidak ada seorang nabi atau manusia yang berani berkata demikian selain Yesus Kristus. Ya, firman ini untuk seluruh umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Melalui pengajaran yang Yesus ajarkan kepada Petrus, Petrus mengilhami apa yang Yesus ajarkan. Dan tertulislah surat Petrus ini, supaya kita sebagai pengikut Kristus harus benar-benar memahami makna penderitaan yang Tuhan izinkan bagi pengikut-pengikutnya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini yang menjadi kekuatan kita. Tidak mati selamanya, tapi setelah mati dia bangkit. Ini juga akan diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Sehingga Petrus sekali lagi dalam surat ini memberikan pengharapan yang penuh dengan sukacita. Sebagai orang atau murid yang dipercaya. Ya, sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Bayangkan Bapak Saudaraku, kunci kerajaan surga yaitu Yesus sendiri. Dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepada Petrus, Bapak Ibu Saudara. Petrus dipercaya Tuhan sendiri memegang kunci kerajaan surga. Siapa kuncinya? Yesus Kristus. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima kunci ini, mereka akan beroleh hidup. Mereka akan memasuki kerajaan surga, kerajaan yang sesungguhnya. Luar biasa. Ya, sehingga dalam Matius 16 ayat 19 tadi dikatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya diingatkan ketika Petrus ya berjumpa dengan Yesus pada waktu Yesus sudah bangkit. Dan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, 16, 17. Di situ Yesus berkata, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus berkata dan berpesan kepada Petrus. Ini juga mengingatkan dia supaya dia semakin percaya bahwa dia adalah memang Tuhan. Dan ini mandat yang Tuhan berikan kepada Petrus. Supaya Petrus ya melakukan tugas yang Tuhan berikan. Ya, jika Yesus adalah kunci kerajaan surga. Dan Petrus diberi wewenang untuk memegang. Dan tidak hanya dipegang Bapak Saudaraku. Tapi untuk diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Luar biasa Bapak Saudaraku. Dan melalui surat ini Petrus juga memberikan pandangan yang ilahi dan abadi bagi kehidupan umatnya. Pada waktu itu dan bahkan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan serta memberikan bimbingan-bimbingan yang praktis. Pengajaran-pengajaran yang praktis bagi mereka yang mengalami penderitaan yang berat pada waktu itu. Bahkan sampai hari ini pun pengajaran ini yang ditulis oleh Petrus ini juga memberikan manfaat bagi kita. Kita harus seimbang menjadi orang-orang Kristen. Ya, sehingga kita tidak terjebak dengan pengajaran atau teologi kemakmuran atau teologi-teologi yang lain yang kadang kita hanya ingin kita bisa dengar dan menyenangkan telinga kita. Mari kita juga belajar semakin bertumbuh bagaimana kita bisa menerima pengajaran-pengajaran Kristus yang murni. Ya, di tengah-tengah zaman akhir ini supaya kita semakin dibentuk dan kita menjadi pengikut Kristus yang betul-betul memiliki kualitas yang benar dan berkenan di mata Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Ya, biarlah renungan hari ini menjadikan kita pengikut Kristus yang setia, menjadi pengikut Kristus yang tahan uji di tengah-tengah tantangan zaman ini. Sehingga tema kali ini akan saya sampaikan di akhir, yaitu kita tetap sabar dalam menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan, dan kita tetap menjaga hati kita tetap benar di mata Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. 2 hal ini yang harus kita pegang, yaitu tetap memiliki hati yang baik dan menguduskan Kristus dalam hati kita. Maka kita akan tetap kuat menghadapi
zaman akhir. Penderitaan apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengajar kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam tantangan zaman ini, penderitaan akhir zaman ini, di tengah-tengah ketidakbenaran. Kami rindu Tuhan, Engkau tetap berkuasa atas hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menjalani. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang mendengarkan hari ini. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kota di mana kami berada. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tetap dalam kuasa Tuhan, diberkati, dilindungi, dipulihkan, bahkan diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman